Nah, pada kali ini saya akan menceritakan bagaimana dulunya ibu saya dihina, tapi beliau tetap sabar, beliau tetap salawat, beliau tetap sholat malam, beliau tetap mendoakan. Dan alhamdulillah beliau artinya sampai sekarang pun tetap mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan bagaimana dulunya ibu saya dihina, tapi beliau tetap sabar, beliau tetap salawat, beliau tetap sholat malam, beliau tetap mendoakan anak-anak beliau, mendoakan. Dan alhamdulillah beliau artinya sampai sekarang pun tetap mendoakan anak beliau. Beliau ini salah seorang ibu yang mana memperjuangkan anak dengan sendirian, karena boleh dikatakan ayah saya itu meninggal sejak saya berumur sekitar 7 tahun. Nah, dari situ ayah saya itu pernah berpesan kepada beliau agar menyekolahkan anak, dan mudah-mudahan, kata ayah saya, anak saya ini menjadi seorang guru besar. Nah, walaupun belum sampai menjadi guru besar atau profesor, tapi sekarang ini alhamdulillah saya pun bisa berbangga hati karena apa? Usaha beliau, usaha ibu saya ini dalam menyekolahkan anak sudah saya merasa berhasil. Dan mohon doanya juga kepada antum semua, saudara-saudara sekalian, artinya mudah-mudahan bisa saya ini menjadi sampai ke guru besar sesuai dengan apa-apa yang dicita-citakan oleh orang tua saya, terutama ayah saya. Nah, alhamdulillah dengan kehidupan beliau sendiri, beliau mengamalkan salawat, beliau artinya salat malam, berdoa di tengah malam. Alhamdulillah saya bisa sampai kuliah di S1, yang mana waktu itu tuh suatu hal yang mustahil bagi orang yang ada di kampung, bagi orang yang ada di pelosok desa terpencil bisa sampai S1. Tapi bisa jadi mustahil bagi kita, kan tidak mustahil bagi Allah sepanjang kita memperbanyak salawat kepada Allah, perbanyak salawat kepada Allah. Insya Allah, alhamdulillah terwujud saya bisa sampai ke jenjang S1, walaupun sebelum S1 saya di diploma 2 dulu, karena takutnya kalau langsung ke S1 takutnya masalah biayanya tidak menyampai. Nah, seperti itu. Nah, inilah bukti bahwa saya sampai S1. Setelah itu saya mengajar honor. Nah, jadi apa namanya, mudah-mudahan kehidupan kita ini bisa berguna untuk kita dan untuk orang lain. Nah, di sini sambil mengajar, tapi sebetulnya saya belajar untuk mengelola sekolah, bagaimana pengelolaan yang baik. Nah, selanjut itu alhamdulillah ada rezeki, saya minta doa lagi, alhamdulillah saya bisa melanjutkan pendidikan di S2. Kembali lagi di S2 ini ya sudah barang tentu masalah pembiayaan.
masalah tempat yang jauh, tempatnya yang jauh dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, sekali lagi berkat doa orang tua, berkat kita bersalawat kepada Rasulullah, kita memohon syafaat, alhamdulillah kita bisa sampai seminar, sampai apa namanya, boleh dikatakan sampai tesis, sampai akhir lah. Nah di sini sebagai kenapa saya menunjukkan foto ini, karena kita terkadang orang hanya bisa ngomong tapi tidak ada buktinya. Nah kalau ini ada bukti teman-teman saya waktu kuliah S2 S2 PAUD. Nah kenapa saya ngambil PAUD? Banyak teman-teman saya, oh kenapa S2 PAUD? Karena kata saya alhamdulillah diberikan amanah menjabat sebagai asesor PAUD. Nah makanya saya ngambil S2 PAUD. Kalau S1-nya dulu PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah jadi karena kita diangkat jadi asesor PAUD, maka saya melanjutkan lagi ke S2 PAUD. Nah itu alasannya, bukannya saya S2 PAUD tanpa alasan seperti itu. Jadi di S2 PAUD ini ibarat kata itu saya visitasi orang segala macam, kita bisa dan tahu oh begini PAUD. Nah ada ilmu di PAUD, otomatis kita bisa menjadi asesor PAUD. Nah, seperti itu. Selain itu alhamdulillah berkat doa orang tua kita bisa membentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, yang mana dengan pusat kegiatan belajar masyarakat ini kita bisa membantu orang-orang yang pernah putus sekolah. Nah bisa melalui kita masukkan ke paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Nah pun juga di dalamnya ada kursus-kursus dan pelatihan taman bacaan masyarakat, yaitu tadi mudah-mudahan bisa berguna untuk kita dan orang lain. Nah selain itu alhamdulillah kita mendapatkan ada beberapa penghargaan di PKBM. Nah kalau yang saya tampilkan ini apa namanya saat dikasih dari SMK Nurul Fajri. Nah selain itu kami juga mengelola TK Islam Terpadu Ar-Rahman, yang mana tujuan kami yakni mengajarkan keislaman kepada anak didik sejak usia dini. Nah dimana kalau kita mengajarkan setelah tua nanti, khawatirnya ada istilah kalau mengajarkan di waktu muda bagaikan melukis di atas batu. Kalau sudah mengajarkan di waktu tua bagaikan melukis di atas air. Yang namanya melukis di atas air takutnya ya tidak bisa terlihat. Nah kalau ini adalah foto kegiatan di mana guru-guru dari SMK Nurul Fajri mengantarkan anak didiknya, istilahnya mengantar ke tempat kami PKBM Sejahtera Indonesia untuk magang. Nah jadi magangnya selama 3 bulan. Menurut cerita untuk tahun depan kemungkinan bisa 6 bulan. Nah karena ada dari SMK di luar Kalimantan yang sudah magang 1 tahun. Nah jadi mudah-mudahan nanti anak-anaknya ilmunya bisa bermanfaat juga
untuk mereka dengan adanya magang, belajar, bekerja. Nah, kalau ini adalah peserta kursus komputer dari PKBM Sejahtera Indonesia di Desa Tuyau. Nah, jadi dari Desa Tuyau itu mengursuskan masyarakatnya, anak-anak yang ada di sana kursus di PKBM Sejahtera Indonesia, yang mana biayanya dari mereka. Nah, urusan pembiayaan saya kurang tahu, yang jelas sangat bagus dari pemerintah Desa Tuyau, Desa Ketap, Desa Sumberjo, yang mana dari anak-anak desa bisa bekerja di perusahaan berkat adanya sertifikat dan lain sebagainya. Karena sekarang ini perusahaan seandainya kita bisa tapi tidak pernah punya sertifikat, maka perusahaan terkadang bisa menolak, bukan bisa lagi, otomatis ditolak karena mereka mau bukti. Nah, kalau ini kegiatan menjahit di Desa Pelantau. Nah, jadi pemerintah Desa Pelantau bekerja sama dengan PKBM Sejahtera Indonesia dalam hal kursus menjahit. Nah, di situ. Jadi masyarakat alhamdulillah diajarkan juga cara menjahit yang baik dan benar. Alhamdulillah, itulah berkat doa orang tua tadi, berkat beliau bersalawat, berkat beliau tahan menahan kesabaran, berkat beliau bisa, artinya bangun tengah malam berdoa sampai menangis. Alhamdulillah, saya sekarang ini sudah merasa sukses, merasa bahagia, merasa bersyukur karena hinaan, cacian, makian dari orang bisa saya buktikan dengan prestasi. Dan sekali lagi, kalau saudara sekalian, ayahanda, bunda sekalian, seandainya mempunyai anak dan dihina orang, berusahalah, berdoalah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak kita semua sukses, mudah-mudahan mereka bisa berhasil, bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama. Dan sekali lagi, ini adalah berkat, artinya doa, berkat salawat, berkat orang tua saya bangun di tengah malam, berkat beliau tidak bosan-bosan berjuang untuk anaknya, sehingga alhamdulillah kejadian saya sudah merasa berhasil dan mohon doanya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.